setelah saya marah di rumah sakit tersebut, akhirnya salah satu dokter jaga dan perawat di situ menyarankan. Terima kasih atas support, doa dan cintanya untuk almarhum semasa hidup. Kami tidak bisa membalas satu persatu, tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan atas kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke kronologis, saya mau minta maaf baru bisa memberikan keterangan kepada publik, karena emang jujur sampai saat ini kami keluarga besar almarhumah Bayu masih berduka. Memang benar Bayu menderita komplikasi asam lambung, asma akut, juga diabetes yang cukup tinggi, hingga beliau diwajibkan untuk mengkonsumsi obat yang berdampak pada liver beliau. Sebelum beliau pergi meninggalkan kita semua, kami sempat ke Salatiga 10 hari lamanya. Kita melewati perjalanan darat untuk mengadakan mengenang 1 tahun almarhumah Bayu, mengenang 1 tahun ibunda dari almarhumah Bayu. Selain itu beliau melakukan ritual buat tamu-tamunya juga, dan sempat membuat beberapa konten di Salatiga juga Jogja. Sebelum kembali ke Jakarta, beliau sempat ngeluh sama saya kalau asmanya kambuh. Saya sesak napas bedah gitu. Saya sempat menyarankan, saya dan teman sempat menyarankan untuk periksa ke dokter daerah setempat. Tapi beliau bilang dokter yang tahu riwayat penyakit saya ada di Jakarta. Sesimpel itu beliau menjawab yang kita anjurkan. Sesampainya di Jakarta, kondisi beliau memang tidak berubah, masih tetap seperti keadaan waktu di Jawa, malah makin parah. Dan saya berpikir kalau beliau itu karena emang kecapean, karena kegiatannya yang tidak ada hentinya waktu itu. Dan kami ataupun saya selalu berpikir mungkin waktu itu beliau itu emang benar-benar kondisinya sangat amat lelah waktu itu. Dan beliau pun tetap ngeluhnya itu di sesak napas. Beliau sempat yang saya sakit beda, saya nggak tahan gitu. Dan waktu itu, waktu setibanya di Jakarta, saya sempat dikasih tugas juga keluar kota, dan kita nggak putus komunikasi. Kita tetap untuk menyarankan almarhumah untuk ke rumah sakit, tapi beliau lagi-lagi bilang nunggu saya pulang dari luar kota. Begitu sampai di Jakarta, karena beliau sebelumnya udah menanyakan alat uap yang biasa saya kasih, dan saya sampai di Jakarta saya langsung kasih uap, tapi ternyata tidak membantu juga. Padahal sebelumnya kalau misalkan saya kasih uap, beliau tuh udah agak mendingan, tapi di saat itu beliau emang bener-bener yang kayak udah kayak bener-bener kesakitan banget gitu.
semua usaha udah saya lakukan pada saat itu, sampai akhirnya mungkin beliau itu ada konsultasi dengan dokter yang biasa nangani beliau, dan siang itu beliau langsung ajakan saya untuk ke rumah sakit itu langsung diiyakan, dan akhirnya waktu itu saya langsung bawa ke rumah sakit dan saya langsung bawa ke IGD waktu itu. Karena kondisi di rumah sakit tersebut penuh karena banyaknya banyaknya pasien COVID di rumah sakit tersebut, akhirnya kami menunggu untuk antrian pada saat itu sampai pukul 1 dini hari kami belum dapat antrian, dan saya pribadi sempat yang marah banget karena lihat kondisi ponakan saya saat itu benar-benar membutuhkan pertolongan gitu loh. Setelah saya marah di rumah sakit tersebut, akhirnya salah satu dokter jaga dan perawat di situ menyarankan untuk tes semuanya, cek sampai rongsen dan lain sebagainya. Dan sebelum kita mendapatkan hasil itu, kita karena Mbak Yu emang bener-bener udah capek waktu itu, Mbak Yu dia tetap kekeh minta ke dokter itu untuk pulang karena memang kondisinya waktu itu emang sangat amat lelah banget. Mungkin beliau pengen istirahat gitu. Sampai di rumah malam itu beliau sempat minta dimandikan karena emang seperti biasa, jadi kebiasaan beliau kalau dari mana-mana pasti mau semalam apapun beliau selalu mandi. Dan waktu malam itu beliau minta dimandikan sama saya sempat yang saya bilang kalau nggak mandi gimana, karena kan kalau misalkan beliau mandi itu pasti seseknya tuh kayak kepacu gitu. Setelah saya mandikan, setelah naik ke tempat tidur, beliau berpesan sama saya kalau jangan jauh-jauh dari saya, katanya gitu. Jadi saya nggak boleh terlalu jauh jaraknya dari beliau karena mungkin beliau entah itu mungkin udah emang bener-bener sangat sakit banget di saat itu. Dan entah jam berapa waktu itu baru juga saya mau rebahan, beliau kayak agak teriak manggil saya, dan saya samperin. Beliau bilang beda itu di luar banyak orang. Saya bilang itu mungkin perasaan kamu Is gitu loh, karena saya manggil beliau itu Is. Keesokan harinya tidak banyak perubahan, malah makin memburuk. Beliau lagi-lagi dan lagi bilang saya tidak tahan lagi, saya sakit bedah gitu. Tapi semangat beliau untuk melawan penyakitnya itu benar-benar luar biasa. Karena dan saya pun selalu berharap, karena di kehidupan beliau itu terlalu banyak keajaiban. Separah apapun beliau sakit, Allah selalu memberikan kesembuhan. Jadi di saat itu saya masih ada harapan dan masih berharap sama yang di atas untuk menyembuhkan penyakit ponakan saya. Dan saya bilang, Is, kamu harus kuat, kamu bisa. Tapi dia cuma ngelirik aja waktu itu. Sekitar jam 11 setelah beliau saya mandikan, lalu beliau minta minum obat, beliau minta dibantu untuk naik tempat tidur. Sebelum sampai di tempat tidur, beliau mungkin entah sudah tidak ada tenaga, ataupun mungkin karena oksigennya udah nggak ada, ataupun napasnya udah putus di saat itu. Jadi beliau itu langsung kayak yang meremata dan pingsan. Saya sempat yang telepon ke orang-orang terdekat yang saya berpikir bisa membantu untuk membawa
beliau ke rumah sakit, tapi saya berulang-ulang telepon itu tidak ada yang kunjung datang. Sampai akhirnya saya minta bantuan keluar rumah, dan kompleks tempat pun cuman bilang nunggu ambulan bantuan dari kompleks tempat datang. Saya sampai mondar-mandir, saya bingung waktu itu karena kebetulan saya di rumah juga cuma bertiga. Kebetulan yang di rumah juga yang biasa nemenin kita lagi kondisi sakit, jadi saya yang kalang kabut. Saya sempat telepon keluarga, saya sempat telepon teman-teman yang mungkin di saat itu bisa membantu, tapi akhirnya juga nihil. Akhirnya datang ambulan yang dari kompleks tempat, dicek saturasi oksigen, itu juga udah nggak ada. Saya sempat telepon ke ambulan yang ada di yang rumah sakit terdekat, tapi semuanya penuh. Dan akhirnya saya benar-benar pasrah waktu itu. Saya sempat ngasih napas buatan juga dan nggak bisa juga, dan hingga pada jam 11:45 pada Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 1 Juli 2021, beliau pergi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.